kita jangan terlalu membiasakan diri dalam secara berlebihan mengandalkan amal. Amal yang dimaksud di sini ialah amal ibadah. Contohnya seperti sholat, zikir, dan ibadah-ibadah yang lain. Di sini ada dua kelompok. Ada dua kelompok orang yang mengandalkan amal mereka atau menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah. Ia tidak berserah diri secara total, tidak berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ia bergantung kepada amal-amal yang telah mereka lakukan. Mereka itu adalah para ahli ibadah. Dan kemudian yang kedua adalah para penuntut, yakni orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah. Mereka adalah para penuntut. Golongan yang pertama ini menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya sarana untuk meraih surga dan menghindari siksa Allah. Sementara itu, golongan kedua ia menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya cara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah adalah satu-satunya cara untuk menyingkap tirai penghalang hati. Mereka beranggapan bahwa ibadah adalah satu-satunya cara untuk membersihkan keadaan batin. Dan mereka juga beranggapan bahwa satu-satunya cara untuk mendalami hakikat ilahiyah atau terbukanya penghalang, terangkatnya penghalang di dalam hati itu adalah ibadah. Dan bahkan mereka beranggapan bahwa ibadah adalah satu-satunya cara yang bisa mengetahui berbagai rahasia ketuhanan lainnya. Kedua golongan tersebut itu sama-sama tercela. Karena tindakan dan keinginan mereka itu terlahir dari dorongan nafsu dan sikap percaya diri secara berlebihan. Mereka beranggapan bahwa amal ibadah adalah perbuatan diri mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa amal ibadah yang mereka lakukan itu adalah perbuatan diri mereka sendiri dan yakin bahwa amal ibadah itu pasti akan membuahkan hasil yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Mereka tidak bergantung sedikit pun kepada amal ibadah yang mereka lakukan. Menurut mereka, pelaku hakiki dari semua amal ibadah itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mereka hanyalah objek penampakan dari semua tindakan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang yang arif atau bagi orang yang telah mengenal Allah dengan baik, mereka itu tidak bergantung sedikit pun kepada amal ibadah yang telah mereka lakukan. Sebab menurut mereka, pelaku yang muhakiki dari semua amal ibadah itu ialah Allah semata. Sedangkan mereka hanyalah objek penampakan dari semua tindakan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dalam kitab ini ialah barang siapa yang secara berlebihan bergantung atau menggantungkan keselamatan diri mereka kepada amalnya, maka apabila di saat melakukan maksiat dan dosa,
maka ia akan kehilangan harapan kepada Allah yang Maha Rahmat, yang akan memasukkannya ke dalam surga. Ia akan kehilangan harapan kepada Allah untuk menyelamatkannya dari azab. Dan ia pun akan kehilangan harapan kepada Allah untuk mewujudkan semua keinginannya. Lain dengan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sebab mereka merasa tidak berdaya. Mereka merasa sangat lemah. Sehingga jika mereka melakukan sebuah kesalahan atau maksiat dan lalai, maka orang tersebut akan menganggap sebagai semua itu adalah ketetapan dan takdir Allah atas dirinya. Ya. Sehingga lahir di dalam hati mereka harapan yang sangat besar kepada Sang Pencipta, memohon pengampunan, rahmat dan ridho Allah. Sebab memang sejak awal ia telah berserah diri kepada Tuhannya. Akan tetapi ketika kita secara berlebihan menggantungkan keselamatan kita kepada amal, maka saya khawatir apa yang digambarkan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab ini, mereka akan kehilangan harapan kepada Allah ketika ia telah berbuat maksiat. Pak ada harapan dilalan Pak. Pak ada harapan dilalan dia teta. Mua ruami to pokok asalangan. Sebab memang dari awal semeta amal ibadah yang kita andalkan. Ketika pokok itu kesalahan, maka harapan itu pun akan spontan maka dia akan hilang secara otomatis. Baik, kita lanjut kepada orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Ketika ia melakukan ketaatan atau mengalami musyahadah di sini artinya adalah merasa melihat Tuhan. Ketika ia melakukan ketaatan atau musyahadah, maka golongan tersebut tidak akan memandang bahwa segala daya dan upayanya lah yang melakukan ketaatan dan kebajikan tersebut. Menurut mereka, tidak ada perbedaan saat benar ataupun salah, saat taat maupun khilaf, karena ia telah tenggelam dalam lautan tauhid. Rasa takut dan harapnya dalam kondisi tetap dan seimbang. Maksiat tidak pernah mengurangi rasa takutnya kepada Allah, dan ketaatan pun tidak menambah rasa harapnya kepada Allah. Menurut Ibnu Athaillah dalam kitabnya, siapa yang tidak mendapati tanda seperti ini dalam dirinya, maka hendaklah ia berusaha mencapai kedudukan tersebut. Dengan cara banyak-banyak melakukan olah batin. Melalui hikmah di kitab ini, Ibnu Athaillah ingin mendorong para sang penuntut agar menghindari sikap bergantung kepada sesuatu selain Allah, termasuk bergantung pada amal ibadah kita.